yang hadir di tempat ini. Boleh kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita pagi hari ini. Luar biasa. Mari saya undang teman-teman Bapak Ibu yang masih ada di pinggir-pinggir kiri kanan, boleh berkumpul agak ke depan biar menghangatkan tempat ini. Jadi kalau kita bersatu, hadiratnya lebih wah gitu ya, sepertinya ya. Tapi mari sama-sama kita siap memuji nama Tuhan. Kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan atas ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh merayakan kebaikan-Mu, kami boleh merayakan kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh disatukan dalam kasih karunia-Mu untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan nyata di dalam hidup kami. Dan melalui setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami, ada ucapan syukur, ada pengagungan atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang live streaming Tuhan, Kau berkati mereka dimanapun juga mereka berada Tuhan. Dan kasih-Mu tetap menyertai setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Undivided Church ini hanya di dalam satu nama yang mulia, satu nama yang ajaib, satu nama yang agung, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang ada di tempat ini dan di rumah masing-masing kita berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semua, teman-teman boleh lambaikan tanganmu. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya baik yang ada di tempat ini maupun yang live di rumah masing-masing ataupun di tempat masing-masing, kita siap untuk memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang mulia. Mari, taruh tanganmu, kita bertepuk tangan bersama. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Katakan Engkau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara, satu suara kami nyatakan kebesaran, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Mari satu hati kita memuliakan Dia. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua katakan oh, oh, oh. Mari lagi. Oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Biar misi pemuji Tuhan. Saya undang Bapak dan Ibu semua, mari kita bangkit berdiri. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan dan kita naikkan pujian ini dengan lebih lagi. Mari. Terpujilah namamu Tuhan. Dengan segenap hati katakan ajaib dan penuh pengagungan. Satu hati, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua katakan oh, oh, oh. Oh, oh, lagi. Oh, oh, yuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkau. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pemberitaan anugerah kita pada pagi hari ini saya akan mengawali dengan sebuah cerita tentang bagaimana sebenarnya saya terus ada dalam pengulangan dosa-dosa yang selalu saya lakukan. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, berangkat terbesar saya adalah penerimaan, dimana itu selalu craving gitu ya, itu selalu menjadikan saya ada dalam situasi yang sama berulang dan berulang terus menerus. Meskipun saya mencoba untuk terus tidak terikat gitu ya, tidak mencoba untuk terus ya, tapi saya salah karena saya selalu mengandalkan kekuatan saya sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya pernah baca sebuah buku yang bagus sekali. Yang menulis adalah seorang penulis atau pengkhotbah yang bernama Timothy Keller yang berjudul Counterfeit Gods, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Ada satu quotes yang dia sampaikan di buku itu. Dia menulis begini: "The sin that is most destructive in your life right now is the one that you are most defensive about." Dosa yang paling menghancurkan dalam kehidupan kita saat ini adalah hal yang paling kita pertahankan, hal yang terus-menerus kita anggap itu penting. Kita merasa identitas kita tidak ada jika tidak ada hal itu. Disitulah dosa itu mulai menghancurkan kita. Nah, Alkitab menghadirkan ketegangan dalam menggambarkan orang-orang yang berdosa. Orang berdosa adalah pemberontak dan tidak patuh seperti saya dan saudara. Tidak ada yang benar, nggak seorang yang benar. Bahkan dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan di situ bahwa semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Dalam 1 Yohanes 3 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kita, saya, dan saudara semua pribadi yang tertipu dan diperbudak. Bahkan Rasul Paulus menyebut itu sebagai hamba-hamba kebinasaan. Namun kabar baiknya adalah dalam kasih-Nya di kayu salib, Tuhan Yesus tetap memohon, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus memandang para penyalibnya sebagai orang yang menipu diri sendiri dan bodoh, dan dia dengan penuh belas kasihan berdoa untuk mengampuni mereka. Siapa mereka? Saya dan saudara. Dan dalam Roma 5 ayat 8 bahkan berkata begini, "Akan tetapi Allah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Hari-hari ini marilah kita mengucap syukur karena dengan semua keberdosaan dan ketidaklayakan kita yang kita terus ulang-ulangi setiap hari, di saat yang sama Tuhan tetap mati untuk kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Dia mengenal setiap kita bahkan sebelum kita mengenal Dia. Dia begitu berharga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, kita mau menyimpan, kita mau memelihara hal yang berharga itu. Dan Bapak Ibu, Yesus berharga dalam hidup kita. Dia jauh lebih berharga dari apapun yang menjadi milik bagian kita. Sebab itu, pujian ini mengatakan, "Engkaulah permata hatiku." Bapak Ibu, bahkan sebelum kita mengenal Dia, Dia terlebih dahulu menganggap kita berharga. Dia terlebih dahulu menerima kita dengan segala dosa, pelanggaran kita, dengan segala kebebalan kita, dengan segala keburukan, kenajisan kita. Dia menganggap kita berharga di tengah-tengah dunia yang tidak berharga. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita diingatkan, disadarkan kembali bahwa Yesuslah permata hatiku. Kau lebih dari apapun, bahkan lebih dari diri kami sendiri, lebih dari keluarga kami, lebih dari
dari suami dan anak kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang mengenal kedalaman hati kami. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dengan senang hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur di hadapannya. Dengan senang hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan senang hati dan jiwaku, katakan aku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Katakan dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari dengan lembut katakan di hadapannya, Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semangat. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, Engkaulah. Saya serahkan kepada hatiku. Dunia tak
Kamu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, buatku indah dan semakin indah bagimu. Kalau kami bisa terlihat indah Tuhan, kalau kami bisa terlihat baik, kalau bahkan kami bisa melakukan hal-hal yang baik, itu bukan kekuatan kami, bukan karena kami semua Tuhan, bukan karena apa yang kami tahu Tuhan, tapi kami tahu karena Yesus sudah berkarya dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami semua Tuhan. Kalau kami ada hari ini, seberapapun kami yang hadir pada saat ini, dimanapun kami berada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini kami bisa berkumpul di tempat ini, memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan lebih dari itu kami bisa mendengarkan kabar baik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang mendengarkan firman Tuhan katakan Amin. Selamat pagi semua. Pagi. Kabar? Oh. Jawabnya harusnya gini, kalau ditanya apa kabar, Tuhan Yesus baik. Karena kita kadang baik, kadang ada baiknya juga. Coba katakan kiri kanan, ya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke, ini hal yang luar biasa ya, kita bisa berkumpul tempat ini karena saya tahu dan kita tahu semua bahwa Tuhan yang sudah mengatur. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau khotbah tentang saya cari judulnya apa ini kan, karena yang akan saya bagikan ini sebenarnya saya ingin bercerita aja dari kisah yang ada dalam Alkitab. Jadi saya tulis saja namanya Grace Life ya, kehidupan yang penuh dengan anugerah. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dimanapun, yang ada dimanapun, ini sebenarnya hashtagnya saya nih Pak. Nggak tahu lagi mau judul apa gitu ya, karena kehidupan kita penuh dengan anugerah, gitu ya. Tuhan. Nah, saudara, apa yang kita seringkali baca dalam firman Tuhan atau kita seringkali dengar, saya percaya apa yang saya akan bagikan ini saudara sudah tahu semua ceritanya. Saya akan cerita tentang kenapa lampunya cuma sampai ini aja katanya. Kalau mau lebih mesti ada itu remote-nya sendiri gitu ya. Oke, saya udah ini konfirmasi itu semua. Oke, jadi apa yang saya mau ceritakan ini atau saya mau sharing ini adalah tentang cerita, pasti tahu Daud dan Goliat ya. Itu kan cerita yang apa ya, superhero-nya kita kan. Bagaimana Daud yang luar biasa, yang masih kecil itu, yang tidak dianggap tadinya, tapi bisa mengalahkan raksasa yang besar. Nah, kita lihat satu firman Tuhannya dalam 1 Samuel 17 ayat 48 sampai dengan 52. 1 Samuel 17 48 sampai dengan 52. Saya bacakan bagi saudara. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ya, sekali lagi. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya lah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya lah, gila ya, dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka
Coba tengok nih. Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak karena menang. Lalu mengejar orang-orang Filistin sampai ke dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan Saarim sampai Gad dan sampai Ekron. Saudara, kita lihat ya, orang Israel, wah, bersorak-sorak. Wih, ya. Pasukan ini bersorak-sorak. Kenapa? Menang mereka. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita mau lihat sebelumnya, ini pasukan Israel ini siapa? Ya kan? Saya nggak lagi bicara tentang apa yang terjadi dari Timur Tengah sekarang ya. Ini Filistin beda dengan Palestina ya. Itu suatu hal yang berbeda. Tapi yang saya mau lihat ini orang Israel dan orang Yehuda pada saat itu yang berperang itu menang luar biasa, dan itu kita tahu semua, betul ya? Bersorak-sorak, dikatakan mereka bersorak-sorak, dan bukan cuma bersorak, mereka menjara, menghabisi semua orang Filistin pada saat itu, dan mereka pulang dengan kemenangan. Tapi coba saudara baca yang di atasnya tadi. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin. Coba, siapa yang menang, siapa yang mengalahkan, siapa yang menang? Coba. Daud mengalahkan si Goliat itu. Tapi yang bersorak-sorai bukan Daud. Yang bersorak-sorai orang Israel. Nah, kita lihat orang Israel ini, pasukan Israel ini kenapa ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Coba kita buka dalam 1 Samuel 17. Saya cuma cerita aja ya. Telling story. 1 Samuel 17 ayat 4 yang sampai 10. Ayat 4 sampai 10. Ini yang sebenarnya yang terjadi. Lalu yang tadi kita baca, yang pertama kita baca itu adalah kemenangannya. Tapi sebenarnya yang terjadi ini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Kira-kira sekitar 2 meter lebih, hampir 3 meter. Itu 6 hasta. Kalau gua ya setengah hasta begini. Nggak nyampe gitu ya. Tingginya 6 hasta sejengkal. Wah. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga. Jadi berat. Jadi orang ini kuat, saudara. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Jadi aksesoris yang dia bawa pun udah berat. Ini orang ini bukan cuma tinggi, wah, kuatnya luar biasa. Di komentar dari Saul ini, si Goliat ini adalah orang yang berperang dari sejak mudanya. Dia berperang dia tahu perang itu masih anak-anak udah tahu perang, gitu kan. Kita lanjutkan. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun berperang melawan aku dan mengalahkan aku. Maka kami akan menjadi hamba. Tetapi jika aku dapat mengungguli, lompat ya. Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendak-mendakku. Jika ia dapat perang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Dia menantang barisan orang-orang Israel. Apa yang terjadi, saudara? Dan ini kejadiannya ini, kalau saudara baca di Samuel 17 ayat 16, ini orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi bangsa Israel, orang Israel berperang lawan Filistin itu 40 hari. Dan setiap hari, ini Goliat pagi dan sore keluar menantang orang barisan orang Israel itu. Dan apa yang terjadi? 1 Samuel 17 ayat 11 berkata ini. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu,
Apa saudara? Maka apa? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Inilah fakta yang terjadi oleh pasukan orang Israel. Tadi kita baca, mereka bersorak-sorak. Tapi ternyata mereka pengecut. Karena setiap hari si Goliat itu keluar pagi dan petang menantang orang Israel dan orang Israel. Saya membayangkan gini saudara. Kan mereka tuh setiap pagi mengatur barisan. Keluar dari tendanya, mengatur barisan semua. Siap, semua pakai baju tentara, semua dengan perlengkapan senjata, semua siap untuk berperang. Goliatnya keluar. Begitu keluar, siapa? Ayo bawa ke sini, siapa yang mau ini? Mundur semua. Gitu kan? Sorenya lagi, keluar lagi, siap lagi, mau panah apa semua. Begitu keluarnya, mundur lagi. Begitu dulu tiap hari mundur lagi. Selama 40 hari. Gak ada menang-menangnya, saudara. Saudara tahu, pasukan Israel itu kita. Yang setiap hari mundur lagi. Gagal lagi. Terhadap apa, saudara? Dosa. Goliat itu bicara tentang dosa. Yang gak bisa kita selesaikan. Yang selalu diintimidasi. Mengintimidasi kita, saudara. Hari ini kita ke gereja. Haleluya, Ibu Kiki. Puji Tuhan. Keluar pintu, mundur lagi. Karena dosa. Kita berkomitmen. Aku mau kudus, Tuhan. Saya. Aku mau hidup kudus, Tuhan. Bukankah kita setiap hari kayak gitu, saudara? Berdoa tiap hari, Tuhan, aku berjanji kepadamu, Tuhan. Kita mengatur barisan kita. Ternyata kita kalah dan kalah dan kalah. Kalah lagi, terjadi lagi dan terjadi. Kita harus sadari, kita itu selalu kalah. Coba bilang kiri kanan, lu yang kalah, apalagi gua. Tapi kalau dunia nggak gitu, saudara. Lebih dari pemenang. Kata Pak Rodi, lebih dari pemenang. Tadi saya mau kasih dunia itu lebih dari pemenang, tapi nggak cocok kayaknya kan? Karena itu yang dunia tawarkan. Kamu bisa mengalahkan. Kita akan enggak. Ketahuilah kita itu tentara pasukan pengecut, saudara. Mungkin keadaan kita seperti tentara, terlihat tegap, tapi kita seringkali kalah dalam kehidupan kita. Ya, kita kalah pada hal-hal yang dosa, itu dosa. Tadi saya cerita sama Catherine bercerita sama saya gitu tentang kehidupan dunia ini. Memang secara kesehatan pun ternyata antioksidan gitu ya. Oksidasi itu ternyata proses kematian. Kenapa? Semua udah gak ada yang baik. Waktu dia bercerita, kita yang bilang tadi, kita diciptakan, kita dilahirkan untuk mati. Itu medis loh yang bilang kayak gitu. Kenapa? Ada oksidasi yang terjadi, keracunan semua itu. Karena dosa ini. Karena sistem dunia ini sudah dihancurkan oleh dosa ini. Karena Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan akhirnya sistem semua dunia ini rusak oleh dosa. Kita berusaha, makanya damai kubir. Kita berusaha, itu kan usaha kita manusia. Berusaha. Dan berusahanya itu gini, saudara. Berusahanya itu nggak bisa selalu. Ada waktunya, ada expirednya. Tidak akan bertahan lama. Bisnisnya mungkin bertahan lama, tapi obatnya nggak akan bertahan lama. Kesehatan kita akan semakin turun. Pemasmur bilang kita ini umur kita 70, 80 tahun. Ya, nggak bisa kekal selama-lamanya. Kita selalu kalah dan kalah. Belum lagi pikiran kita, belum lagi kekecewaan hati kita, belum lagi sakit hati kita. Entar ada orang ngomong ini, ngomong itu, langsung ribut semua. Ya kan? Sakit hati. Sakit hatiku. Aduh.
pusing dunia ini. Amin. Siapa yang merasakan pusing dunia ini? Kalau yang nggak ada, kalau nggak berarti ya kalian milik dunia. Saya pusing. Kekhawatiran terjadi, ketakutan terjadi. Katanya kita anak Tuhan, kok kayak gini? Katanya Tuhan ada, kok kayak wah gitu kan? Kok ini dan ini, kok itu, kok semua banyak pertanyaan. Tapi hari ini kita sadari bahwa kita memang orang-orang yang kalah sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Kristus? Coba kita lihat. Yang pertama, kita baca 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 19. Daud itu bicara tentang Kristus, gambaran Kristus. Saudara tahu perjanjian lama itulah gambaran tentang apa yang sudah terjadi di perjanjian baru. Amin, saudara? Tentang Kristus saja. Daud gambaran tentang Kristus. 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 19 berkata gini. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum itu seefah dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Perhatikan ini, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, ya? Dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan Filistin. Saudara tahu, Isai itu bapaknya Daud. Isai itu punya arti gini, bahasa Ibrani punya arti memiliki. Oke, Isai punya artinya memiliki, yang memiliki. Sama dengan Kristus. Bapa sang pemilik hidup ini. Dengar baik saudara, dia mengutus anaknya yang tunggal bernama Yesus Kristus. Mencari ke dunia. Untuk apa saudara? Mencari orang yang terhilang, berdosa dan diselamatkan. Daud disuruh untuk cari apa? Kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Kristus dikirim oleh Bapa, sang pemilik kehidupan ini, kepada kita semua untuk mencari kita semua yang terhilang dan kita diselamatkan. Amin. Kita tadinya pengecut, kita tadinya orang berdosa, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi Bapa mengirim anaknya. Yohanes 3:16 katakan begini saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal loh. Bukan anak yang kedua, ketiga, tapi yang tunggal. Saudara arti tunggal itu? Nggak ada yang lain. Hanya itu saja. Itu yang diberikan kepada kita. Isai mengutus anaknya Daud untuk pergi menyelamatkan kakak-kakaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi? Poin kedua ya. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua, jadi saya cerita dulu. Jadi Isai itu punya anak 7, si Daud paling terakhir, tapi 3 kakak yang pertama itu ikut perang. Eliab, Syama, Abinadab itu ikut berperang, ya. Jadi kakak yang paling tua. Kakak yang paling tua bilang gini, ketika Eliab, kakak yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan kepada siapakah engkau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara lihat, jadi waktu Daud datang, bawa berkas-berkas untuk kasih kakaknya, dia dengar itu. Kalau saudara lihat cerita yang di atasnya, dia dengar dari orang-orang yang ada di sekitar itu bahwa, di situ ada orang pendekar, Goliat namanya. Setiap hari menantang kita. Daud bilang, kenapa dia bisa menantang kita? Bukankah kalian itu pasukannya umat Tuhan? Begitu kan? Jadi mari kita maju. Dia anak kecil saudara. Mungkin lebih kecil dari, kalau menurut sejarah itu dia antara umur 15 sampai umur 19 tahun. Dia pergi ke medan pertempuran itu.
Ini anak kecil, saudara. Datang, tidak diperhitungkan, dia datang. Dan dia bertanya. Waktu dia mengeluarkan pendapat, kakaknya marah. Kakaknya, ngapain lu di sini? Saudara, bukankah Kristus demikian, saudara? Dia datang dari sorga, turun hina di kandang Bethlehem. Dia menjumpai umat pilihannya sendiri. Dan umat pilihannya apa, saudara? Menolak dia. Bangsa Israel menolak dia. Itu, saudara-saudara, itu gambaran Daud yang adalah Kristus lagi. Kristus, Yesus adalah the better David. Ini kan gitu kan? Dia ditolak. Dia di apa, saudara? Itu kata-kata kakaknya luar biasa sih. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Dituduhkan bahwa dia ini jahat, saudara-saudara. Ini orang datang disuruh bapaknya untuk lihat bahwa apakah dia nggak baik kan? Itu misinya Tuhan untuk melihat kita bahwa kita ini mau diselamatkan Tuhan. Kita ini penuh dengan pendosa, tapi kita sering menolak dia. Amin. Dengan apa kita tolak? Dengan kita merasa kita lebih benar. Wah, gua tahu itu. Kita merasa bahwa kita tolak dia dengan rasa apa? Kita mau atur hidup kita baik-baik. Betul, saudara? Kita punya planning yang gini, kita punya ini. Tapi untuk planning kita nggak terjadi, kita mulai bilang, engkau jahat Tuhan. Tadi saya cerita sama Kevin, kita kan ngobrol-ngobrol kan, berarti Tuhan itu jahat. Kayak gitu, saudara. Kenapa? Kalau Tuhan bilang dia menyelamatkan, kenapa dia kasih saya penderitaan? Kenapa dia kayak gini? Kan kita bertanya begitu. Kenapa dia tahu kita mau berdosa? Kok dia kasih pohon pengetahuan baik dan jahat yang si Adam makan? Kan kita jatuh dalam dosa dong. Kita sedang menolak Tuhan. Kita tahu, kita berkata Tuhan jahat. Saya sering kali dulu berkata gitu, saudara. Kalau Tuhan ada, pernah nggak kita berdoa gitu? Kalau Tuhan engkau ada, kirimkan ini dan itu. Kita menuduh Tuhan tidak bisa memelihara kita. Kita meragukan kuasa Tuhan. Kita meragukan, kita nggak percaya Tuhan, saudara. Ini yang terjadi. Kita menolak, kita nggak percaya Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita baca lagi ya. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangan, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Saudara lihat, di tengah-tengah ketidakpercayaan kakaknya, di tengah-tengah penolakan kakaknya, Daud apa, saudara? Maju pergi ke medan tempur. Di tengah-tengah ketidakpercayaan kita, saudara, di tengah-tengah penolakan kita kepada Tuhan, dia tetap berjalan di Via Dolorosa itu menuju salib, menuju Golgota untuk mati di salib. Di tengah-tengah keberdosaan kita, bukankah kita, firman Tuhan katakan, ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mengasihi kita semua. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita menolak Tuhan, tapi bagi Tuhan begini, lu tolak, lu nggak tolak, gua tetap maju ke medan pertempuran ini. Yang seharusnya medan pertempuran itu adalah milik kita. Yang seharusnya kita yang menjalankannya, tapi kita nggak bisa. Tapi kita justru menolak seseorang yang bisa melakukannya, dan kita tolak. Dan apa yang terjadi, saudara? Yesus tetap berjalan. Yesus tetap melewati jalan Via Dolorosa itu. Kalau saudara baca 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau
engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Kristen kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini tujuan Tuhan. Supaya apa? Supaya kemuliaannya bisa dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Haleluya, saudara. Kita mau tolak, kadang-kadang kita nggak bisa, kita nggak sanggup. Minggu lalu kita dengar, ya, Pastor Pet bilang, kita nggak bisa percaya sama Tuhan. Tapi kabar baik adalah, kalaupun kita tidak bisa percaya sama Tuhan, Tuhan tetap maju dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Itu makanya Bapak dan Ibu dan saudara kita semua yang mendengarkan berita baik hari ini ada di tempat ini. Haleluya. Kita bersyukur kita tetap diperjuangkan oleh Tuhan, ada untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Setiap kali saya melihat salib Kristus, air mata saya nggak tertahan, saudara. Kenapa? Karena seharusnya saya mati di situ karena dosa-dosa saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan membebaskan kita. Dia yang menggantikan saya untuk saya bisa hidup dalam kebebasan Kristus itu. Penolakan, ketidakpercayaan umatnya terhadap dirinya tidak membuat rancangan keselamatan itu tertunda ataupun gagal. Amin, saudara. Dia tidak peduli dengan penolakan manusia terhadap diri. Ada quote lagi, cintanya terlalu kuat untuk dikalahkan oleh pemberontakan. Luar biasa, saudara, ya. Apa ya? Kan kita bisa rasa dari pengalaman itu. Sejauh kita bersembunyi, ya, sejauh kita memberontak, Tuhan tetap cari kita. Amin. Masih ingat kisah anak yang busuk itu, perubahan busuk. Sejauh apapun dia memfoya-foyakan hidupnya di kota, seperti hilang, tapi Tuhan tetap menemukan dia. Amin, saudara. Kambing, domba yang kecil itu masuk jurang, katanya kan, hilang di tengah gunung, di tengah lembah sebuah, tapi Kristus tetap menemukan. Itulah dia. Amin, Yesus. Amin, saudara-saudara. Itulah dia yang membuat kita sampai hari ini ada dan memiliki kehidupan yang kekal. Kemudian 1 Samuel 17:49-50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam dalam dahinya dan terjerumus ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan memutampa pedang di tangan. Daud yang berperang, saudara, bukan kita lagi. Amin. Kalau kita yang berperang, saudara, bisa nggak, saudara? Kalaupun kita bisa, saudara, ada di kayu salib itu, kalaupun kita bisa mencurahkan darah kita, darahnya itu sia-sia, saudara. Kenapa? Karena darah kita, darah orang berdosa. Hanya dengan darah orang yang tak bercacat celah dosa kita bisa diampuni. Amin. 1 Samuel kemudian hilang. 1 Samuel 17 ayat 52 kan. Setelah Daud mengalahkan itu, maka ini terjadi ayatnya ini. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka apa? Bersorak-sorai. Kalau kita ada beribadah, makanya gereja ini ada, itu karena kita mau bersorak-sorai. Kenapa? Karena kemenangan sudah diberikan Tuhan bagi kita semua. Amin, saudara. Kemenangan atas apa? Atas dosa-dosa kita. Dia berkata apa? Sudah selesai. Dan itu membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersorak. Bukan karena kita, tapi dia yang menang di atas kayu salib sana. Kristus Yesus telah mengalahkan kuasa dosa itu dan memberikan kemenangan kepada setiap orang berdosa yang percaya kepadanya dan menyediakan hidup yang kekal
kepada kita. Wah, bicara tentang kehidupan kekal, itu hal yang luar biasa, yang tidak worth it bagi kita sebenarnya. Kehidupan kekal loh, tidak binasa. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan selanjutnya, ini yang paling penting saudara. Di 1 Samuel 17 ayat 47 berkata gini. Di 1 Samuel 17 47 dia berkata, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Amin. Kita bersuka cita karena apa? Karena Tuhan yang menyelesaikan, bukan kita. Di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Karya salib itu telah sempurna. Amin. Kristus Yesus menyadarkan kita bahwa gini, saudara, bahwa bukan karena kita, semua karena anugerah Tuhan. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji nama Tuhan. Kabar baiknya adalah gini, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, dia yang tidak mengenal dosa, tadi sudah dibacakan oleh Pak Nathan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya saudara. Satu lagi ayat, Efesus 2, 4-10 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bisa katakan haleluya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan karena ada orang yang tergantung di kayu salib, Yesus Kristus. Kita diberikan hidup yang kekal karena ada seseorang yang tidak bersalah dijadikan dosa, supaya kita bisa menikmati kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita mengerti bahwa kita diselamatkan terus, diulang-ulang terus, bahwa bukan karena kita. Ini semua karena anugerah. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Kami membayangkan kalau kami yang tergantung di kayu salib sana Tuhan, yang maju ke medan pertempuran itu, menghadapi dosa-dosa kami semua. Kami tahu kami pasti gagal Tuhan. Bahkan kami tidak pernah bisa sampai ke salib itu Tuhan. Karena begitu besarnya dosa-dosa kami. Kami tidak layak sekali sedikit pun Tuhan. Tapi karena Engkau meninggalkan surga yang kekal, turun ke dalam dunia yang fana ini Tuhan, merasakan setiap kesakitan kami, merasakan setiap kekecewaan kami, merasakan segala hal yang kami rasakan setiap hari Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, dan kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Kami tahu saudara, kami tahu Tuhan bahwa pertempuran kami bukan di kehidupan kami sehari-hari,
Tapi pertempuran kami sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib sana. Dosa-dosa kami sudah diselesaikan. Masalah yang tidak bisa kami selesaikan, itu semua sudah diselesaikan Tuhan. Dan setiap nama-nama kami semua dicatat Tuhan dalam kitab kehidupan. Dan itu tidak bisa dihapus oleh siapapun. Kami bersyukur buat meterai ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.